terus itu gimana ceritanya nyalek itu? Kan nyalek di DPR RI kan? Betul, Ja, betul. Dari P3 betul, kan? Betul. Ya itu akhirnya saya berkesempatan lah, Ja. Karena kebetulan kan ayah memang sudah di politik dan di partai P3. Ya. Akhirnya saya kok ada kesempatan ya untuk nyalon DPR gitu. Dan ini apa ya? Ingin lebih banyak lah manfaatnya gitu. Karena menjadi PNS punya banyak keterbatasan lah, Ja. Akhirnya akhirnya saya memutuskan untuk nyalon anggota DPR RI dan mengundurkan diri dari PNS per Juni 2020. Ayo kita pilih bersama Lumajang, maju makmur sejahtera, lanjut. Administrasi dipanggil, berangkatlah ke Jakarta. Tes awal itu CAT, komputer. CAT kan udah pakai komputer kan tesnya. Di BKN, saya ingat banget di BKN di Jakarta tes itu masuk ruang tes. Misalkan 100 soal, saya lupa berapa soalnya, mungkin misalkan 100 atau 200 soal, saya tuh dengan cepat aja ngerjain. Pokoknya ya udah nggak usah dipikir panjang, kerjain aja gitu. Kerjain aja, keluar pertama. Yang lain masih itu serius. Memang rumongso itu bahasa Indonesia ini rumangsa. Merasa. Oh, merasa. Memang merasa bisa. Merasa gampang. Menurut saya ya udah nggak usah dipikir panjang lah gitu. Ya udah saya isi aja, selesai. Saya tolak-tolak kok masih serius semua, sedangkan saya udah punya janji sama temen ya. Ya udah kumpulin, boleh duluan boleh. Keluar biasanya itu kan CPNS keluar ininya, Cak, hasilnya nilainya di layar. Cuman nunggu semua selesai. Kalau saya nunggu yang lain di dalam kan ngapain, Cak? Iya, terus Pergilah saya ke mall, ketemu teman. Ada satu tadi udah sempet kenalan, pas masuk itu ada satu orang yang punya nomor handphonenya. Nanti kasih tahu ya rankingku ranking berapa gitu. Ternyata ranking 5. Oh. Iya. Dari berapa peserta? Dari ribuan ya. Yang daftar banyak di BKN waktu itu. Banyak sekali. Ranking 5 se-Indonesia ya. Iya. Ranking 5. Iya. Waktu itu nggak ngurus sebenarnya, mau lulus mau enggak. Bodo amat sudah. Terserah mau lulus atau tidak, yang penting aku ke Jakarta jalan-jalan. Ketemu teman-teman. Udah itu aja motivasinya. Setelah ranking 5, ranking 5 gitu. Ya berarti kan ada next test lagi tuh. Jadi pulang dulu ke Lumajang. Ada schedule next testnya itu, datang lagi wawancara, psikotes, banyak stepnya. Sampai akhirnya ya keterima gitu loh, Ja. Gitu. Jadi kayak mengalir aja gitu ternyata. Selama di Jakarta itu tes lagi sampai keterima. Iya, betul. Kuliahnya gimana? Nah, itu tadi masalahnya. Itu tadi masalahnya. Jadi akhirnya disitulah banyak hal yang dikorbankan gitu jadinya. Gitu jadi ya? Memang iya betul, Ja. Akhirnya waktu itu sempat masih sebenarnya selesai udah sidang skripsi, tapi memang revisinya tesis. Revisinya banyak sekali, Cak. Terus kan setelah itu masih ada yang lain-lain kan. Itu udah nggak sempet saya, Cak, karena udah keterima, udah kerja dan udah full. Ya full day sudah. Udah kerja day ya. Kerja di sana. Udah Dan nggak bisa bolak-balik Sabtu Minggu udah full. Kita tugas keliling Indonesia kan. Gak ada Zoom ya waktu itu ya? Gak ada. Sudah akhirnya ya itulah. Kuliah tidak dilanjutkan lagi. Ya, terpaksa. S2 manajemen. Benar. Magister manajemen. Ya. Tapi sudah selesai kuliah semua sudah selesai. Mata kuliah semua sudah selesai. Kan ada beberapa mata kuliah itu. Sudah. Jadilah sebagai ASN. Ya, betul. PNS betul. Di DPR, di Setjen DPD RI. Sekretariat Jenderal. Kan Dewan itu Perwakilan Daerah MPR, DPR, DPD. Betul. Satu kan? 3 lembaga dalam satu kantor. 3 lembaga satu kantor. 3 lembaga satu kantor. Kesekjenannya sama enggak? Tidak. Ada 3 kesekjenan di dalam. Oh. Ada 3 kesekjenan, tapi nggak ada yang menyatukan dari semua kesekjenan itu. Nggak ada. Oh nggak ada, karena lembaga beda. Lembaga beda, tapi selalu koordinasi sih 3 sekjen itu. Cak Torik setelah lulus S1 gimana? Aku itu lulus S1 itu bingung ya. Masih di kampus terus itu sudah
lulus kan biasanya masih ada senior-senior yang Ya, setelah betul. lulus masih tetap Betul. di kampus, Betul. dia kerjanya ke kantin, Betul. Anak visip banyak sih kayak gitu kalau di manggili tempat junior-junior saya. Iya. itu Ngumpulin junior-junior. ngumpulin sosok ngasih pengarang Iya, gitu. betul. Ngasih Ya, wejangan. aku masih gitu lah. Tapi lama-lama aku ngapain ya di sini? Lama-lama kok begini. Iya. Kemana arahnya? Iya. Udah lulus terus kemudian ya minta uang lagi sama ibu juga sudah tidak mungkin lah. Akhirnya pulang, sampai pulang itu, nah kakak itu ada di Malaysia. Oh. Karena kakak ipar itu kuliah di Malaysia. Terus coba-coba apply, daftar di Malaysia. Macam-macam prosesnya, tahapannya. Tapi waktu itu aku daftar di 3 kampus. Oh. 2 kampus, 3 jurusan. Jadi di International Studies di Universitas Kebangsaan Malaysia, National University Malaysia, itu kampusnya di Bangi, Selangor. Kemudian di Literatur Timur Tengah, itu kayak ya kajian Timur Tengah lah. Okay. Itu sama di UKM, University Kebangsaan Malaysia, National University Malaysia. Kemudian daftar yang ketiga itu di Fakultas Bahasa Linguistik, Fakultas Language and Linguistik. Nah, akhirnya harapan yang dari awal saya itu memang pingin di Fakultas Bahasa itu, yang kampusnya di University Malaya, itu lama nunggu, akhirnya keterima semua. Tiga-tiganya keterima. Masih ingat saya di UKM itu karena International Studies itu semacam by research gitu, harus ngajuin proposal dulu. Jadi saya buat proposal tesis waktu itu tentang civil society. Itu masih keren-kerennya civil society itu. Masih wacana apa soal apa masyarakat sipil yang bergerak untuk berbagai macam perkembangan negara gitu kan. Waktu itu diterima. Saya wawancara gitu. Kamu mau apa sih tesismu ini? Ya, dialog. Kemudian itu diterima. Kemudian yang kajian Timur Tengah kayak literatur Timur Tengah itu, karena saya basicnya sastra Arab, diterima lah. Ya diterima aja. Jadi tidak pakai tes, diterima. Terus yang Fakultas Languages and Linguistic itu di University Malaya juga diterima. Karena basically saya memang di sastra, di ilmu bahasa, dan pendaftaran itu secara administratif memenuhi, kemudian wawancara. Wawancara waktu itu sudah langsung diminta mau apa atau mau nulis apa. Gitu wawancara. Sebelum diterima tuh. Tapi secara administratif sudah memenuhi. Akhirnya saya wawancara, walaupun tidak terlalu berat ya menurut saya wawancaranya. Jadi saya bilang aja, saya ini ketika kuliah dulu seneng baca semantik. Semantik itu ilmu filsafat bahasa yang teori-teori pemaknaan, teori makna lah, ilmu makna, ilmu berat. Ilmu interpretasi begitu-gitulah. Dulu kan ada istilah hermeneutik, ada ilmu yang mengkaji tentang satu teks gitu kan, teks dan konteks gitu-gitu. Nah itu saya cerita, ya saya cerita aja, cerita yang ketika S1 saya sering baca gitu aja. Kan saya memang sering baca itu semantik gitu ya. Ya sering baca aja. Oh bagus, ya diterima sudah. Ketika setelah wawancara, ya kamu diterima di University Malaya. Nah saya bingung kan, tiga-tiganya keterima tuh. Iya bingung pilih yang mana ya kan jadinya. Tiga-tiganya diterima. Nah tapi kan saya nggak dapat beasiswa. Ngajukan beasiswa dari sana sini nggak dapat beasiswa lah. Jadi itu mandiri semua tiga-tiganya. Mandiri semua tiga-tiganya, mandiri semua. Karena ditanya ya mandiri, saya bilang juga mandiri. Apakah dapat beasiswa? Tidak. Ya sudah kamu diterima. Silakan menyelesaikan administrasinya. Ya sudah diterima.
Tapi karena nggak dapat beasiswa akhirnya milih satu. Yang di University Malaya itu. Itu kampus yang tertua di Malaysia. Kampus utama lah, kampus kayak kalau di Indonesia UI mungkin gitu UI ya. Gitu ya. Ya karena itu Universitas Malaysia kira-kira begitu. Udah kuliah lah. Tapi kan nggak punya biaya. Sambil kerja. Tinggalnya, Cak? Tinggalnya waktu itu awal-awal masih di Kajang bersama kakak. Oh, ya masih ada kakak ya. Itu beli sepeda motor Honda 70 itu loh. Honda. Ya di sana ada. Honda 70 itu ada ya. Naik motor itu. Yang lainnya udah kan keren-keren motornya. Tapi ya sudah itu dipakai hari-hari kuliah. Akhirnya ya kan harus mikir bayarnya pakai apa. Awal-awal itu jadi ustadz. Loh, iya. Ngajar ngaji. Privat ke rumah-rumah. Iya, bagus ya, juga, bagus lah. Awal-awal ini tak ceritain dulu. Okay. Awal-awal jadi ustadz. Jadi ustadz itu privat dapatnya 3 rumah. 3 rumah. Dalam satu hari 3 rumah? Iya, dalam dalam 1 minggu berapa kali sesi gitu? Iya, ada beberapa kali sesi, seminggu ada yang 2, ada yang 1 gitu. Yang anak-anak biasanya seminggu 3 kali. Nah setiap rumah itu dapat Rp50. 1 bulan. 1 bulan dapat Rp50. Jadi Rp150. Nah sudah bulan pertama dilakukan kegiatan itu dijalani lah. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga itu baru aku mikir, ini kalau aku jadi ustadz cuma dapat Rp150.000, ini nggak cukup buat bayar SPP, nggak cukup buat makan waktu itu masih ikut kakak. Tapi beli bensin. Tapi nggak cukup lah ya buat beli bensin, nggak cukup lah. Akhirnya ya sudahlah, untuk sementara tidak jadi ustadz dulu. Iya ini betul. Pensiun jadi ustadz. Padahal itu ada apa yang nggak mau aku berhenti jadi ustadz. Anak didiknya itu. Iya karena saat itu kan kadang tidak pakai model Iqra 1 2 3 atau Tilawati 1 2 3 gitu kan. Aku biasanya langsung ngasih satu hafalan surat pendek gitu, ngajarin sambil dengan nadanya gitu. Jadi seneng. Iya, menarik lah. Jadi anak kecil itu sambil ada nadanya ya, gitu. Itu seneng. Nah, seneng wis. Sudah. Saya putuskan tidak melanjutkan jadi ustadz, jual sate. Iya. Sate. Oh enggak, jangan samain, bukan kayak di Indonesia, satenya beda. Gimana? Satenya ya hampir-hampir kayak sate Padang itu. Satenya manis, sate Malaysia. Jadi saya itu ke restoran sate, kemudian menawarkan diri untuk bekerja. Saya tanya gajinya berapa, sebulan Rp700. Itu part time? Hari-hari. Oh full time, tapi waktunya, shift waktunya aku kerja malam hari. Okay. Jadi kenapa memilih kerja di restoran sate? Karena aku mikir sederhana. Kalau kerja di restoran itu pikiranku minimal makan gratis. Dapat makan gitu ya, Cey. Loh iya, akhirnya kerja di restoran sate, pagi berangkat kuliah, sebelum berangkat itu makan dulu di restoran. Betul. Nah, sudah makan. Makan kan temennya banyak itu sama TKI itu. Sama ada temennya dari Indonesia kerja di sate juga. Sama, di situ. Makan dulu di restoran, habis itu baru berangkat ke kampus. Udah, siang nggak makan. Siang nggak makan. Ya udah terbiasa sih. Akhirnya sering ke perpustakaan. Baca buku? Enggak, karena di perpustakaan itu ada kayak dispenser gitu, ada teh, tinggal ngambil gitu loh. Coffee break gitu ya. Iya, kayak coffee break yang sasetan gitu ada. Di perpustakaan ada. Jadi ke perpustakaan tuh niatnya itu. Niatnya itu. Iya, niatnya itu. Nomor 1 cari gratisan, nomor 2 baca buku. Niatnya itu. Akhirnya karena setiap hari di perpustakaan begitu, kalau ada jam kosong itu ke perpustakaan. Akhirnya ya sambil gak ada pilihan, akhirnya baca buku. Iyalah, masa cuman minum akhirnya doang. Kadang sambil teh sambil pura-pura baca buku, lama-lama beneran bacanya. Nah itu yang baru
baru terasa banget banyak buku yang semakin saya baca. Udah begitu kira-kira selama masa kuliah, selama masa ada mata kuliah itu melakukan itu. Sepanjang kuliah itu ya? Ya, selama sebelum tesis lah ini ya, sebelum tesis. Ada mungkin sekitar 3 semester ya. 3 semester itu. Ya sudah, hari-hari begitu. Baru ketika mau akhir selesai mata kuliah itu pindah ke Kuala Lumpur. Pindah ke Kuala Lumpur itu ya walaupun masih ada mata kuliah tapi sudah pindah lah. Itu baru tidur di kantor NU. Iya, jadi waktu itu kita semua mahasiswa ini kumpul, belum ada kantor NU, daripada ngontrak masing-masing gitu kan. Ngontrak rumah masing-masing, ngekos masing-masing, akhirnya kita sepakat deh ngumpulin duit, ngontrak rumah bareng, sambil kita ngontrak rumah sambil kita bertempat tinggal di situ, kumpul bareng. Wah, seru banget. Itu akhirnya banyak ide. Karena diskusi terus tiap hari aja. Bukan. Gimana? Karena ini kita makanya gimana? Wah, gitu kan? Iya, akhirnya makanya gimana? Akhirnya buat kegiatan kita. Karena di kantor NU kita buat kegiatan pertemuan setiap malam Jumat. Tahlil sama tibaan. Jadi yang datang orang kampung, orang Indonesia yang NU itu pengurus ya datang. Nah, begitu datang ya karena ini ada kumpul-kumpul maka bawa makanan masing-masing gitu. Cerdas kalau soal begitu. Cerdas. Nah, akhirnya begitu bawa makanan numpuk makanan. Akhirnya begitu numpuk makanan, idenya cerdas muncul lagi. Gimana kalau datangnya bawa mentahan saja? Ada yang bawa telur, ada yang bawa Maggi. Itu jadi ketika pertemuan di samping bawa makanan yang cukup, enggak berlebihan, ada yang bawa telur. Wah, itu baru kita enak banget. Iya, kalau orang Malaysia itu bawa telurnya itu kerat-keratan. Enggak kayak kita di plastik. Gitu enggak, kerat-keratan. Nah, itu baru. Oh, itu stok udah berapa minggu iya. Hingga akhirnya aktiflah di PCI NU Malaysia. Namanya PCI, Pengurus Cabang Istimewa NU Malaysia. Nah, aktif sebagai pengurus cabang. Ikut muktamar di Solo waktu itu, muktamar NU ikutlah. Nah, di samping itu saya juga aktif di PKB. PKB Malaysia. Sudah mulai beraktivitas di partai. Nah, gitu. Saya itu juga aktif di PPI namanya, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi sekjen. Jadi sekjen. Ya aktif lah, pokoknya berkegiatan aktif antar mahasiswa di Indonesia di Malaysia. Luluslah. Ceritanya. Kuliahnya lulus, makanya gelarnya MML. Panjangnya apa, Cak? Master of Modern Linguistic. Begitu. Ada banyak orang yang tanya itu. Iya kan, soalnya kan apa sih MML itu kan gak ada di Indonesia. Iya, karena jarang yang punya gelar itu itulah, di Indonesia. Master of Modern Linguistic. Tesis saya soal semantik tadi. Jadi teologi semantik ketuhanan. Jadi gini, manusia itu punya persepsi Tuhan yang berbeda-beda walaupun secara konstruksi bahasa sama. Misalnya konstruksi bahasa itu pelafatannya sama. Dari unsur bahasa yang sama. Abjadnya sama. Tapi persepsi manusia tentang ketuhanan bisa berbeda. Beda-beda. Ya. Saya itu sampai punya beberapa kitab yang agama lain yang secara abjad kebahasaan sama. Saya punya Injil bahasa Arab. Iya punya Injil bahasa Arab. Jadi kalau Injil bahasa Arab itu ya sama tulisannya. Bahasa Arab. Bahasa Arab kan ya sama juga hurufnya sama, konstruksi kebahasaannya sama. Tapi pasti secara personal semantika pribadi manusia itu macam-macam beda-beda. Nah, sudah itu nggak usah dibahas itu. Itu ya sudah berat. Saya juga mau bahas lagi juga nggak tahu ingat apa enggak. Nah, intinya linguistik lah. Saya intinya linguistik. Tahun berapa itu lulusnya?
tahun 2004 akhir. 2004 akhir. Itu pulang ke Indonesia atau bagaimana? Langsung ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Maunya saya itu kuliah linguistik itu supaya jadi dosen. Oke. Saya ini pinginnya jadi dosen. Pinginnya jadi Pandangan dosen. awal Iya, ya. pinginnya jadi dosen, tapi setelah itu di Jakarta ditelepon Pak Rektor waktu itu, Profesor Ridwan Nasir, itu orang tua saya. Gimana kamu ini mau daftar dosen apa enggak? Nggih Prof, nanti kalau ada pendaftaran saya mohon dikabari. Jadi hebat nggak? Jadi profesor telepon. Iya, makanya itu keren banget loh. Karena saya ada teman-teman itu yang seangkatan itu yang ya terus komunikasi lah waktu itu jadi presiden BEM, teman-teman semua pengurus sih. gitu kan. Iya, sambung terus dengan senior, dengan dosen-dosen itu masih sambung terus. Sampai pada suatu saat ada pendaftaran dosen, saya sudah banyak beraktivitas di Jakarta. Sebagai kepala kantor sekretariat DPP, PKB aja ya. Iya, sudah beraktivitas di partai sudah. Begitulah ceritanya. Oke, lanjut. Itu berapa lama tuh di Jakarta? Mulai 2005 setelah muktamar PKB di Semarang sampai tahun 2008. 2008. Jadi kepala kantor. Wes hiruk pikuknya partai udah. Itu apalagi lagi lagi seru-serunya. Nah terus Mas Barofik yang di Lumajang. Iya, saya tahu. itu wes. Saya merasakan juga itu. Itu waktu itu ya intens komunikasi dengan segala persoalan dan dinamikanya. Wes. Itu kadang enggak tidur. Saya pernah waktu itu ngurusi pendaftaran partai untuk peserta pemilu tahun 2008-2009. Itu sebelum saya pamit nyalek ya, tapi waktu itu masih prosesi pendaftaran, masih ngurusi administrasinya. Udah ke KPU macet ditunggu di sana karena dualisme itu kira-kira supaya tidak ketahuan orang sayalah yang disuruh mendaftar ke KPU. Karena pengurus-pengurus yang lain kan ditungguin, dihadang gitu kan, wajahnya udah dikenalin. Akhirnya saya disuruh mendaftar. Saya pakai mobil Honda Accord waktu itu. Accord. Jadi mobil itulah. Macet kan. Akhirnya udah saya parkir aja di gedung di Rasuna Said itu. Nggak tahu gedung apa. Pokoknya parkir. Banyak banget gedungnya Rasuna Said lagi. Iya kan. Udah parkir aja, taruh di situ gedung. Berkas saya bawa nggak banyak gitu, ngojek. Kalau dulu belum ada ojek online kan, di tepi mangkal aja kan biasanya di setiap gedung, gitu kan. Udah ngojek aja, pakai ojek itu langsung sampai KPU. Cepat lah ceritanya. Sudah aman di KPU, daftar, sudah diterima, dapat tanda terima. Sekitar mungkin waktu itu Isya, setelah Isya lah, sampai malam. Ya sekitar jam 8, jam 9. Udah. Begitu balik itu lupa. Tadi parkir itu di gedung mana? Mobilku itu di gedung mana? Lupa. Jangan ya Dea. Iya, lupa. Udah. Ya akhirnya ya nyari ini gimana caranya nyari, udah semakin malam kan, udah jam 10, jam 11. Ini gedung udah pada tutup semua. Iyalah betul. Belum nyari lantainya berapa, parkirnya di mana. Udah akhirnya pulang. Pulang naik ojek. Udah enggak bawa mobil itu. Udah akhirnya ya sudah, baru besoknya ketemu kan, Cak? Alhamdulillah. Di sebelumnya ada gedung bioskop di situ itu pokoknya. Gedung bioskop. Ada. Bakri deket Bakri Tower. Oh iya, XX1 itu. Iya. Yang Setia Budi. Iya, Setia Budi One. Atau Epicentrum. Enggak. Setia Budi One kalau itu. Yang kafe-kafe itu kan? Iya, bukan tempat makan. Gitu. Iya, Setia Budi One. Nah, pokoknya deket situ lah. Seberangnya pas. Nah, deket situ. Udah ketemu sudah mobilnya. Alhamdulillah. Akhirnya. Iya. Itu setelah selesai jadi kepala kantor, waktu itu PKB tahun 2008-2009 itu kan pasca konflik. Pasca konflik udah dualisme, daftar ke KPU dua-duanya gitu kan. Waktu itu juga ada partai baru PKNU. Oh betul, PKNU. Ya waktu itu ya. Akhirnya saya didaftarkan jadi caleg. Karena nyari caleg kan itu, nyari caleg, ada orang yang daftar sana, daftar sini, kan daftar dua-duanya. Nah aku waktu itu ya sudah nyalek aja gitu. Nggak kepikir jadi apa enggak. Nyalek apa tuh, Cak?
DPR Jawa Timur. Oke, pemilu 2009 itu kan? 2008. Iya pendaftarannya. Ya, Tapi kan pemilunya pendaftarannya, di 2009. Ya kan April ya. Iya betul. Ya 2009. mulai 2008. Jadi pendaftarannya 2008. Udah jadilah saya caleg. Saya masih ingat itu. Jadi begitu saya diputuskan sebagai caleg itu, istri saya hamil. Oh Masya Allah. Kemudian saya pamit ke Caimin sebagai ketua umum PKB, saya pamitan karena kepala kantor pamit izin saya mau ikut kampanye sebagai caleg. Gitu. Heran, beneran nggak ngurusi di sini, ya pamit lah. Semoga ini juga ada hasilnya begitu ya. Akhirnya diizini lah. Udah. Itu istri saya hamil ya mungkin 7 bulan. 7 bulan. Iya, kan nggak boleh naik pesawat. Oh iya betul. Nah, betul. Akhirnya naik? Ya tetap naik pesawat. Okay. Cuma pakai surat keterangan. Enggak. Waktu itu ngakunya tidak 7 bulan. Oh, dikecilin ya. Ya, pokoknya ngaku lah, ngaku tidak artinya secara yang diperbolehkan untuk secara terbang aturan lah, yang diperbolehkan untuk terbang, ditemani ibu saya naik pesawat. Saya naik darat. Karena bawa barang-barang. Boyongan ya, udah. Lahirnya anak pertama itu di Edison. Nah, itu ketika kampanye itu lahir anak pertama itu. Mau berangkat ke Jember, istri saya kok kontraksi. Ya, kontraksi ya. Sudah akhirnya nggak jadi ke Jember ngurusi istri lahiran anak itu. Allah. Itu rezekinya anak pertama. Iya. 2008 itu daftar sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur nomor urut 2. Ya, nomor urut pertama Cak Sukrilah. Oh, almarhum. Iya, almarhum Cak Sukrilah. Sudah, saya nomor urut 2. Ceritanya bekerja lah. Harapannya kan dapat 2 kursi waktu itu. Udah kerja. Cak Sukrilah lebih banyak kerja di Lumajang, saya lebih banyak kerja di Jember. Hari-hari saya di Jember. Keliling aja di Jember waktu itu. Sampai suatu saat udah ngantuk lah. Malam itu sekitar jam 2, setengah 3 pulang udah gak kuat. Nyetir sendiri. Masya Allah. Terus berhenti di daerah Jombang Jember itu. Udah karena gak kuat. Di pinggir jalan aja gitu? Ya pinggir jalan, berhenti nyari musola. Sudah setengah 3 itu. Udah nyari musola, tidurlah di musola. Ya tidur di di lantai musola itu. Udah tidur di situ. Subuh-subuh dibangunkan yang punya musola. Sopo iki. Iya tidur. Tapi kan pakai bantal gitu kan, karena bantal di mobil ada, ya sudah dibangunkan lah. Ikut jamaah sholat subuh. Yang jamaah sholat subuh mungkin sekitar 6 orang kalau nggak salah. Musola kecil. Jadi setelah jamaah itu saya memperkenalkan diri. Kulo niki caleg, ngoten. Di kampanye kan? Iya memperkenalkan diri. Kulo nyuwun doa gitu, nyuwun restu gitu. Terus akhirnya ya didoakan lah waktu itu ya. Nggih kula dongaaken. Masih ingat betul saya itu. Saya waktu itu mikir ya namanya doa ya, mana yang mustajab kan kita nggak tahu. Mungkin ini yang mustajab, tapi ya sudahlah waktu itu habis subuh mungkin setelah agak istirahat enak, matahari udah terang gitu, baru jalan lagi ke rumah pulang, udah baru tidur di rumah. Itu kejadian begitu pernah. Insya Allah. Intinya kerja politik sebagai caleg waktu itu keliling kemana-mana. Jember tuh luas banget loh, jadi 31 kecamatan. Aku udah ke Ajung, udah ke Silo, Cenggawa, Wuluan, udah Puger, udah ada yang Silo itu. Yang saya juga deket pernah. hutan itu udah pernah, yang deket Banyuwangi, Kumitir, udah. Sudah, itu akhirnya perhitungan. Dan perhitungan itu sebelumnya ada keputusan MK bahwa yang diberlakukan suara terbanyak. Nah itu pertama kali pemilu dengan suara terbanyak. Oh iya. Karena saya kerja lebih banyak di Jember, jadi suara saya lebih banyak daripada Cak Sukrilah. Tapi selisihnya nggak jauh, sekitar 398. 398? Iya, masih ingat saya. Ya Allah, nggak sampai 1000. Iya. Dan waktu itu perhitungan saya dengan Cak Sukrilah masih 2 kursi, Cak, masih 2 kursi. Ternyata ada keputusan MK sehingga ada partai kalau nggak salah PKS ya, itu dapat kursi. Nah begitu perebutan kursi terakhir itu
Cak Sukrillah tidak ada apa. Nah, saya sebagai suara terbanyak untuk PKB dapat 1 kursi. Begitulah ceritanya. Itu jadi anggota DPR Jawa Timur. Pertama kali jadi anggota DPR. Umur 29 tahun. Iya, itu termuda waktu itu. Keren. Termuda, ya. Cool banget. Begitulah Keren, ceritanya. Itu inspiratif sekali ya teman-teman. Begitu terpilih, suruh milih komisi apa. Oke. Aku nggak milih, udah terserah lah. Terserah partai lah. Kan PKB itu banyak kiainya. Yang terpilih itu banyak kiai. Yang kiai-kiai itu milih yang komisi E gitu ya. Yang pendidikan, kesra, sosial gitu. Aku nggak milih. Komisi C itu komisi keuangan. Itu jarang yang milih. Kenapa jarang ya? Enggak tahu karena ini ya, orientasinya beda. Karena ya milihnya beda. Mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Betul. Akhirnya saya dimasukkan komisi C. Saya ini kan sastra Arab. Oh iya benar juga. Iya. Tiba-tiba keuangan. Matematika pas-pasan. Bener, akhirnya masuklah saya komisi C. Saya awal-awal itu belum ketua komisi, tapi masuk komisi C bagi saya waktu itu, waduh ini apa sih urusannya? Dividen nggak ngerti, NPL non performance loan itu nggak ngerti. Ya, partnernya Bang Jatim kan? Partnernya Bang Jatim, terus BUMD, soal aset, soal pajak, soal perhitungan pendapatan. Wah nggak ngerti saya, bener nggak ngerti. Ngitung bagaimana ROA dan BOPO itu, itu. antara operasional dan uang yang masuk itu nggak ngerti saya. Tapi apa ya sudah, karena saya di sini saya harus bisa. Betul. Saya waktu itu minta ke direktur Bank Jatim, Pak, ada enggak buku istilah-istilah perbankan yang saya bisa pelajari? Kamusnya lah ya. Iya. Akhirnya saya kan maunya apa bukunya saya beli. Besoknya langsung dikasih buku-buku. Masya Allah. Iya, buku-buku. Saya waktu itu belum seberapa banyak searching Google ya. Iya. Tapi buku itu saya baca betul. Nah, itu baru saya paham dikit demi sedikit ya soal perpajakan, soal bagaimana menghitung pendapatan, dividen berapa persentasenya. Kan ada laba bersih, laba kotor gitu kan. Nah, itu baru belajar saya itu. Nah, itu yang saya merasa ya saya sudah mulai bisa mengerti soal baru nyambung keuangan lah ya, komisi itu keuangan. Nah, saya menjalani 2 tahun sebagai anggota komisi. Nah, tiba-tiba ada perubahan pimpinan komisi. Saya diminta jadi ketua komisi. Insya Allah. Ya dijalani waktu itu. Dan sejak itulah saya jadi ketua komisi sampai 2 periode. Wow, komisi C. Komisi C, iya, komisi C. Keren. Ya, sampai kemudian akhirnya tahun 2014 terpilih lagi sebagai anggota DPRD, yang waktu itu tahun 2008-2009 saya dapat sekitar 32.000. Nah, tahun 2014 itu dapat 90.000. Masya Allah. Istimewa loh, Cak. Iya. Dan itu periode kedua ya. Kalau periode kedua udah banyak. Udah pinter lah, Cak, gitu kan. Udah basis, banyak kenal, ya jaringan udah banyak. Udah bagus. Waktu itu mengundurkan diri ya, Cak, jadi dari DPRD Jatim. Iya, iyalah kan pilkada kan. Ya, begitulah ceritanya. Jadi modal politik yang waktu itu saya jalani sebagai anggota DPRD Jawa Timur dengan 90.000 suara itu, jaringan yang sudah bagus, sama lah ya, basis pesantren, madrasah diniyah, kemudian jaringan teman-teman yang ada di struktur NU. Waktu itu masih ada harapan NU membuat rumah sakit. Saya bisa memberikan beberapa program untuk pembangunan rumah sakit NU. Wah, itu yang memulai untuk penguatan basis, sehingga ketika pilkada itu basisnya lebih menguat, kira-kira begitu. Melanjutkan lah. Iya, melanjutkan yang sebelumnya ketika di DPRD sudah bekerja secara politik. Oke, keren, Cak. Iya. Deng Vika setelah jadi PNS di DPD. Iya, betul. Itu DPD ya? Betul, DPD RI. Ngurusi anggota DPD dong? Iya, Cak.
Betul, 136 orang anggota DPD. Pertama bagian apa pertama? Pertama saya di persidangan, analis materi sidang. Awalnya di Apa persidangan. Jadi bikin sambutan, bikin bahan-bahan materi rapat mereka, Pandangan, bahan paripurna. laporan laporan kinerja gitu iya, ya. betul. Ngetik gitu ya. Iya, betul. Ya itu awal begitu. Tapi 4 tahun saya di situ, terus alhamdulillah naik jabatan. Jadi Kepala Subak protokol ya. Ya, betul, Ja. Ngurusi semua kegiatan DPD itu Betul. se-Indonesia. Betul, Ja. Terus apa ininya? Apa? Kegiatannya apa? Turun dapil, Ja. Turun Kan dapil. anggota DPD turun dapil. Itu mendampingi. Dialog publik biasanya dengan masyarakat. Kan Sosialisasi. ada problem di bawah daerah apa gitu. Betul. Kita serap aspirasi terus kayak sosialisasi DPD karena DPD RI ini di lembaga negara itu tergolong baru kan, Cak. Jadi biasanya kita ada program sosialisasi tentang DPD sekaligus serap aspirasi masyarakat. Gitu kita. Itu nyaratin program, usulan-usulan gitu ya. Betul. Semua di seluruh Indonesia. Terus rekomendasi ke kementerian gitu-gitu. Betul. Ini yang berkaitan dengan kementerian ini rekomendasinya apa gitu. Betul. Nata begitu itu. Betul, Cak. Itu Seluruh Indonesia. keliling. Cak. Bener. Betul. Saya udah pernah, boleh dicek deh. Boleh dicek, udah pernah semua provinsi. Semua provinsi sudah? Sudah, sampun. Papua gitu? Papua Barat, bahkan makanannya saya udah pernah semua. Papua? Iya, Papua, Cak. Di sana susah sinyal dulu masian. Ya iyalah. Iya. Terus naik pesawat? Naik pesawat. Ya kalau ke Papua biasanya tidak bisa 3 hari, harus 4 hari. Karena berangkatnya malam. Semua flight kalau ke timur itu jam 11 malam, Cak, dari Jakarta. Pagi udah landing. hafal ya flightnya? Flightnya hafal. Terus? Jam 7 landing di Papua, jam 7 pagi. Iya. Berangkat jam 11 malam? Nyampe Papua itu jam 7 pagi. Biasanya saya minum antimo itu, Cak, biar tidur di pesawat. Jadi bukan karena mabuk tapi pingin? Bukan, biar ngantuk, biar tidur di pesawat. Bukan mabuk pesawat, bukan gitu ya? Bukan, karena pagi langsung kegiatan biasanya. Jam 9 pagi udah berkegiatan. Jadi enaknya sih DPD itu punya kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Di ibu kota provinsi. Jadi kita punya kantor di seluruh Indonesia. Kalau ke provinsi-provinsi yang terpencil gitu? Udah biasa, kan Cak. Berat medannya? Betul, di Maluku itu banyak pulau-pulau kecil. Turun kemanapun, ke pulau yang nggak ada mobil waktu itu, bentor kendaraannya. Sudah, ya kita jalani berkegiatan di sana bersama masyarakat di sana. Dulu Maluku tuh banyak banget sih, banyak banget. Karena orang sana itu kayaknya dapilnya kan beda-beda pulau gitu, Cak. Jadi sudah jalan kita ke semua pulau-pulau kecil. Wih, keren ya. Alhamdulillah. Itu banyak pengalaman lah ketika menjadi PNS di DPD RI. Itu ngerti program-program yang mereka resahkan dari karena semua kita kementerian. yang mencatat dan mendengar langsung. Wih, se-Indonesia ya? Se-Indonesia aja. Terus sampai akhirnya tahun 2020 saya pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya, betul. Kebetulan baru buka kantor di Jawa Timur dan posisi Kasubag kosong. Akhirnya karena saya orang Jawa Timur dan waktu itu momen Covid kan, Ja. Waktu itu pengennya pindah ke Pemprov, Ja. Oh, pegawai di PNS di Pemprov ya. Sudah komunikasi dengan Pemprov dan sudah oke, tinggal secara administrasi. Sudah saya siapkan juga, Cak. Ya. Surat pindah apa segala macam sudah. Tapi ternyata DPD RI itu menawarkan, ini karena orang Jawa Timur mau nggak pindah di kantor Jawa Timur. Ya saya tanpa pikir panjang saya jawab iya, mau gitu. Akhirnya saya dipindah. Berkantorlah di Jawa Timur. Jawa Timur. Itu masih single? Single and very happy. Gitu ya? Lagu ya. Belum menikah ya? Belum menikah, Cak. Jadi saya itu dilantik itu bulan Juli. Juli belum berangkat saya, Cak, masih di Jakarta, masih ngurusin berkas-berkas pindah, masih ngurusin mau boyongan ke Surabaya. September beda 1 bulan saja, suami dilantik juga, Cak, ditempatkan di Jawa Timur. Bukan suami ya, waktu itu masih calon suami. Belum masih calon. Pacar, ya masih pacar. Tapi sudah pacar. Udah pacar, gitu pacar, ya? Betul. Jadi suami dipindahkan juga ke Jawa Timur. Jadi saya mau lari nggak bisa tuh, Cak, dikejar. Oh, dikejar terus ya? Oh, gitu ya. Wah, ini pacaran ini kalau nggak dikejar bahaya ini. Oh, gitu ya. Jangan sampai lepas
bebas Iya gitu. gitu ya. Iya. Betul. Tapi apa nggak ada ya janjian gitu. Yuk pindah ke Jawa Timur. Enggak, memang saya pamit malah. Aku pindah ke Jawa Timur ya. Dia dengan berat hati dia jawab oke gitu. Tapi berat hatinya gitu ya. gitu loh. Makanya Iya. akhirnya dikejar. Oh dikejar ke Jawa Timur juga. Iya. Gitu. Terus? Sampai akhirnya menikahlah di bulan Desember. 3 bulan setelah itu. Oh cepet ya. Cepat. Langsung alhamdulillah. Jadi kan ada istilah cinlok ya. Cinta lokasi. Kasih. Ini cinker. Cinta di tempat kerja. Cinta di tempat kerja. Menikah ya. Menikah Cak, bulan Desember 2020. Jadi ya akhirnya berkantor bersama dong dengan Berkantor suami. bersama, satu kantor dengan suami, sama-sama Kasubag. Dia waktu itu Oke. Kasubag keuangan, saya Kasubag protokol. Ngurusi urusan Kegiatan anggota kegiatan DPD Jawa di Timur. Jawa Timur. Oh. Tidak hanya 4 anggota DPD, tapi semua anggota DPD ketika berkegiatan di Jawa Timur kita yang handle. Gitu. Iya. Dan mengurus apa ya, hubungan DPD dengan Pemprov. Itu kita yang membangun hubungan. Iya kayak program-program gitu ya. Betul. Sinergitas program gitu ya. Betul. Oh. Terus itu gimana ceritanya nyalek gitu? Kan nyalek DPR RI kan? Betul, ja, betul. Dari P3 betul, kan? Betul. Ya itu akhirnya saya berkesempatan lah, Ja. Karena kebetulan kan ayah memang sudah di politik dan di partai P3. Iya. Akhirnya saya kok ada kesempatan ya untuk nyalon DPR gitu. Ya, Dan ingin lebih banyak lah manfaatnya gitu. Karena menjadi PNS punya banyak keterbatasan lah, Ja. Akhirnya saya memutuskan untuk nyalon anggota DPR RI dan mengundurkan diri dari PNS per Juni 2023. Iya. Itu sempet ditahan di kantor karena ditanya, udah beneran nih mau mengundurkan diri, sudah dipikir-pikir lagi belum gitu. Akhirnya selama 1 bulan itu saya nggak diiyakan untuk mengundurkan diri. Karena iya, maksudnya disuruh pikir-pikir dulu, Ca, gitu. Udah pasti apa belum? Tapi memang waktunya masih panjang untuk pendaftaran waktu itu. Jadi ya sudah, saya bilang saya sudah bulat gitu. Akhirnya sudah keluar SK pengunduran dirinya sebelum pendaftaran ke KPU. Jadilah caleg DPR RI. Jadilah caleg DPR RI yang wajah saya ada di mana-mana waktu itu. Iya. Tapi takdirnya lain. Waktu itu suara saya 70.000, Cak, di Lumajang dan Jember. Di Lumajang berapa? 50.000, Cak. 50.000 ya. Yang memilih dengan coblos nama Ning Vika waktu itu. Betul. Ya tapi ikhtiarnya takdir berkata lain, tapi insya Allah itu tidak sia-sia. Dan akhirnya kita ketemu bersama-sama Cak Tori dan Ning Vika sebagai calon Bupati Lumajang dan calon Wakil Bupati Lumajang. Warung Jagongan selesai.